semua. Di situ ada cowok ya. Ini cewek-cewek. Coba yang cowok-cowok, saya cantik nggak? Makasih. Yang cewek-cewek, bos saya ganteng nggak? Ada yang mau nggak? Sekarang mah nggak perlu ganteng. Cowok-cowok nggak perlu ganteng. Mau tambun, mau jelek, yang penting kaya, nempel pada cabai-cabean. Ada yang mau ya tadi ya? Tapi kaya banget. Ada yang mau nggak? Gimana gua jelek miskin ya? Ngaco nih orang pada ya. Hina banget. Bukan Pak, kan mereka masih muda, younger. Kenapa nggak mau? Ya bapak udah kepala berapa Pak? Karena gitu Pak, sekarang nih banyak banget, nggak tahu juga sih, beberapa artis tuh banyak yang pacaran atau menikah dengan pengusaha Pak. Menikah dengan pengusaha. Terjamin soalnya. Iya mungkin gitu ya Pak. Ya terjamin kan pengeluaran seorang selebriti itu kadang-kadang tinggi. Kalau dia pacaran sama artis, contohnya misalnya amit-amit pacaran sama artis pemain sinetronnya bungkus, nggak punya duit, kan gitu. Iya Pak ya. Kalau saya mah belum jadi artis, saya udah kaya. Oh gitu. Iya, saya mah jualan handphone. Kokoh ya. Saya mah jualan handphone. Siapa ya artis itu? Baik Pak, saya sudah ngecek beberapa artis yang pacaran ataupun menikah dengan pengusaha. Oke, yang pertama ada Luna Maya Pak. Luna Maya. Pacaran dengan seorang pengusaha yang bernama Reno Barak. Reno Barak ini adalah wakil presiden senior pengembangan usaha di Global Mediacom Pak. Wih, luar biasa. Kaya tuh berarti. Kaya ya Pak ya. Ganteng lagi. Yang kedua Pak, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah pernah kita undang di sini. Kaya itu pasti. Kaya, artis sama ganteng lagi. Ganteng. Temen gua lagi. Oh, iya, Pak. Makanya gua nggak berani ngatain. Keren soalnya Pak. Lalu Pak ada Ayu Dewi dan Regida Tau. Wah jelek itu. Ayu Dewinya. Ayu Dewinya. Ada Sandra Dewi dan Harvey. Wih, itu satu cantik, satu ganteng. Karena satunya saudara, satunya baru kenal. Oh dipuji jadi saudara. Ya iyalah harus. Tiwi Titu dan Sogo Sakuramoto. Wih, siapa itu? Artis Pak. Oke. Ada Olivia Jansen dan Arif Purnama. Ya. Arif Purnama ini adalah pengusaha batu bara. Pengusaha? Pengusaha batu bara ya? Batu bara Pak. Namanya siapa? Arif? Arif Purnama. Oh, Arif Purnama ya. Lalu ada Nina. Nikahnya di Yunani loh. Mereka tuh. Kan di Yunani? Iya. Oh iya saya nggak tahu. Oh iya kan nikahnya di Yunani Nikah Pak. di Yunani mereka tuh. Betul Pak. Lalu ada Nina Zatulini dan Chandra Taupan Pak, pengusaha Jack's Barbershop, First High Class Barbershop. Wih. Tukang potong rambut. Tukang potong rambut. Bapak di sana? Apa? Potong. Ada Acha Septriasa dan Vicky Karisma nikah sama pengusaha Desember 2016 tinggal di Sydney. Sydney itu Australia Pak ya. Lalu ada Nindi dan Askara Harsono. Lama pacarannya sama Kibil The Changcuters. Nikahnya malah sama pengusaha. Bagus. Daripada pacaran sama pengusaha, nikahnya sama anak band terus ntar nggak laku gimana? Iya Pak. Siap. Itu dia Pak. Ke-9 artis yang sudah saya data Pak. Kita undang. Dari semuanya Pak, nggak ada yang bisa datang Pak. Kamu besok dipecat. Jangan Pak. Butuh uang Pak. Kenapa? Butuh uang. Lo dipecat tapi tetap diongkosin. Bener. Iya, dikos-kosin gitu. Oh, dibayarin kosannya, pulsanya. Iya, satu kamar. Satu kamar. Sama Musdalifah mau kamu? Nggak mau. Maaf Pak, soalnya udah pada sibuk. Apa coba saya mau tahu siapa namanya tadi? Luna Maya mana? Lagi syuting film Pak, sibuk. Luna Maya sibuk. Bisa. Siapa lagi tadi ini? Apa? Nia Ramadhani. Udah pernah. Nia Ramadhani. Oh iya sudah pernah. Ayu Dewi. Ayu Dewi kan nggak sibuk. Full schedule Pak. Schedule-nya full. Full ngintilin lakinya kali Pak. Gak mungkin ngintilin lakinya dari mana? Harus dijaga itu suaminya Ayu Dewi Pak. Orang dia di sini aja gatel gitu kok. Gak mungkin nih. Sandra Dewi full schedule. Sandra Dewi tinggal saya telepon. Dia udah Bapak telepon. Tapi dia lagi sibuk memang. Ada lagi Olivia Jansen sibuk juga. Acha Septriasa Pak. Di Sydney kan. Nindi nggak bisa Pak, ada bayi. Jadi nggak boleh malam-malam keluar. Jadi gimana? Ya, tapi ini ada juga Pak artis yang pacaran sama Pak.
Artis cantik, pacarnya juga yang keren-keren, Pak. Siapa apa ini? Ini ada artis. Cantik Umurnya katanya. Cantik. Umurnya baru 22 tahun. Baru 22 Pernah tahun. pacaran sama selebriti, pesepak bola, pengusaha. Umurnya 22 tahun. Iya, Pak. Cantik katanya ya. Cantik, Pak. Awas tak jelek. Oh, cantik, Pak. Ya udah, siapa? Langsung saja. Kalau keluarnya Musdalifah kamu saya pecat ya. Enggak. Benar, Pak, dipecat kalau keluarnya Musdalifah. Iyalah. Ini dia, Nikita Willy. Lain kali kamu periksa di belakang, jangan sembarangan naruh kabel dan sebagainya. Kenapa? Sampai robek celana 2 menit. Baret pasti itu kan. Mode, fashion, kayak begini. Silakan duduk. Thank you. Cantik ya? Mau cantik kayak Nikita Willy apa cantik kayak Cika Jessica? Lagi pakai ditanya ya, Pak? Kamu pakai nanya. Iya benar sih, Pak. Iya, aduh. Ya siapa tahu gitu, Pak. Bentar, saya dapat info katanya usia baru 22 tahun. 22 tahun. Sudah Tahun ini 23 tahun. Tahun ini 23 tahun. Oh, cepet nambahnya ya, setahun sekali kan? Tahun ini 23 tahun. Oke, 23 tahun berarti memang masih muda. Terus tadi infonya katanya ini kan kita mau membahas artis yang berpacaran dengan pengusaha. Oke. Tapi katanya pernah pacaran sama selebriti, pesepak bola, pengusaha juga pernah. Benar. Selebriti nggak pernah. Pernah, si ini. Ntar. Ini saya mengikuti berita ibu. Oh ya. Ntar, Bu. Reski Aditya. He's my brother. Kok gak pacaran? Enggak. Oh kakak. Iya, dia kayak udah kayak kakak aku sendiri. Soalnya kita udah kerja sama hampir 5 tahun, jadi udah kayak kakak aku sendiri. Oh, kalau kakak tuh ngapain biasanya? Saya pengen tahu kalau kakak ngapain. Saya punya kakak kan pengen tahu. Apa gandengan tangan, apa pelukan, kan kakak. Kakak tuh kakak seperti apa gitu loh. Monggo dijawab. Kita udah kayak saudara sendiri, udah kayak keluarga. Makanya aku sebut dia kayak kakak aku, brother aku. Karena Kamu memang punya kakak nggak tapi? aku nggak punya kakak. Oh. Jadi makanya aku seneng banget waktu kerja sama Reski karena aku seperti punya kakak laki-laki. Itu punya kakak laki-laki. Jadi kita ya memang kayak peduli satu sama lain. Soalnya kan kita kayak hampir menghabiskan 24 jam kita sama-sama di lokasi. Jadi ya setiap hari sama-sama terus. Jadi tidak pacaran ya? Nggak sama Berarti sekali. salah info, maaf ya. Udah total mantan ada berapa? Berapa? Kamu kenapa ketawa sih? Lah, orang dia ketawa, mau saya nggak ketawa, saya nggak menghormati dia dong. Kalau ada orang tertawa tuh kita harus ikut tertawa. Kalau dia tawa saya manyun gitu kan dia ngeliat saya kayak enak. Dia tertawa saya ikut tertawa. Makanya dia merasa bersahabat dengan saya gitu loh. Total mantan ada berapa? Dia nggak ketawa. Saya pikir dia mau ketawa. Malu-malu. Hooker dulu aja yuk. Oh, dulu. Udah, habis nuker kita tanya lagi. Iya. Udah, kamu nuker. Kita akan segera mengetahui berapakah jumlah total mantan Nikita Willy setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita Putih. Aku akan menanti, meski harus penantian panjang. Ku akan tetap setia menunggumu. Ku tahu kau hanya untukku. Pales. Oh. Baiklah, saya masih penasaran. Kamu mau nanya apa? Berapa jumlah mantan Nikita Willy? Oke, still 4. Buset, kok di sini banyak ya? Ada 8 Niki. Wow. Coba dikonfirm nih. Apa baik ya Cika? Teddy Bear Valentine dari siapa itu? Ade Reza buat Nikita Willy. Ini pacar? Bukan. Bukan, ini mah adek ya? Ade Reza. Namanya Ade Reza. Bukan, itu teman dulu.
Katanya di sini infonya pernah dekat waktu umur 15 tahun, pernah dikasih boneka teddy bear. Iya, makanya umur 15 tahun saat itu kita belum pacaran, jadi cuma kayak suka-sukaan. Mungkin dia kasih aku saat Valentine, habis itu that's all. Oh, suka-sukaan ya. Habis dikasih hadiah Valentine ditinggal. Nggak, memang cuma berteman aja sampai sekarang. Cuma berteman aja. Ya, satu kakak, satu adik. Nah. Emang namanya Ade Reza. Ini bener sih, ada salahnya itu. Ini apa? Ini kita pilih Nirwan Aditya pacaran dengan pengawasan ketat mama. Loh, kenapa si Nirwan itu dikawasi sama mamanya? Ya, he's my first boyfriend. Oh, pacar Oh, Nirwan pertama. Aditya tadi yang pernah dikasih cincin di ulang tahun ke-16. Kamu tahu sih? Saya bilang kan gitu. Kamu mamanya? Ada ikut emang saya ikutin Pak. Ya, gitu ya. Iya, Ayo, Cincinnya masih ada nggak? jual Dibalikin second lah ya? sama saya. udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Ini tadi bukan Resi Aditya. Bara Tampu Bolon. Nah ini. Kita Willy pacari anak Juan Felix Tampu Bolon. Silakan. Iya. Iya, benar. Hanya bertahan 8 bulan. Katanya putus karena ada orang ketiga. Ada setan. Kan orang ketiga. Oh, mau diceritain nggak orang ketiganya? Nggak perlu, yang udah berlalu biarlah berlalu. Iya bener, nggak usah ungkit-ungkit masa Nggak lalu. usah ungkit-ungkit masa lalu. Iya, emang kita guru sejarah ya. Diego Michel Ya, bertahan 2,5 tahun dengan Diego Michel, betul? betul. Duran enggak. Tutde. Pengusaha, ini mulai pengusaha. Pengusaha di bidang kuliner di Bali. Iya, itu Mantan. Tuh itu benar, ini Tutde, itu pengusaha apa ini Pak? Pengusaha. Nah, sekarang nih baru ada anak pengusaha taksi. Tahu nggak? Di Isukan Putus, di Kita Willy digayat anak bos taksi. Coba, ngomong. Ada bintang tamu selanjutnya, yaitu artis yang pacaran sama pengusaha juga. Siapa ini? Pacaran sama? Pengusaha. Ya udah, langsung diundang. Yonita Kristiani. Coba. Ini yang diemut itu bukan sih? Ini yang diemut kan? Iya kan? Bukan Pak, itu berlian Ini Pak. yang dimut kan? Itu yang berlian. Ini yang Pak. dimut kan? Iya, itu yang dimut. Ah, pegang. Mut. Pakai jarinya 3 masuk jadi 1. Kita Willy ya. Iya. Kamu siapa? Aku Rian Cikacuek. Siapa? Rian Cikacuek. Hai. Yes. Kamu bukannya OB di sini? No, I'm from USA. I'm from USA and I live in indoor. And I love you. Bang, kamu pacarnya pengusaha? Yes. Pengusaha apa? Aku pernah punya pacar. Dia itu pengusaha handphone. Dia handphone apa? Tukang jualan handphone online. Ini buktinya aku dibeliin berlian. Bibirku dari emas. Sepatuku dari emas. Ya, dia kekar, ganteng, brewok, botak.
Saya tahu nih, Ahmad Dhani kan? Kan itu bapak. Apa? Kan itu bapak. Ya, saya nggak mau ngomong sama dia, saya ngomong sama Nikitanya. Nikita, jangan ditengok-tengok, ketular kamu nanti. Kamu sekarang lagi fokus kemana Nikita? Ya aku lagi fokus. Ini kita racun kali ya. Katanya lagi fokus ke musik. Yap, aku senang banget di awal tahun 2017 ini aku mulai project baru dengan hal yang baru lagi. Musik? Yaitu single baru dengan genre yang baru. Kenapa? Karena memang selama ini kan orang-orang mengenal Nikita Willy sebagai penyanyi pop ballad gitu. Selalu nyanyi tentang hal yang sedih-sedih terus gitu, dengan memang style juga yang selalu long dress, sedih-sedih di atas panggung. Jadi sekarang memang awal tahun 2017 ini aku pengen merubah image aku gitu. Jadi dengan musik yang warna yang berbeda, jadi pop EDM sekarang dengan style yang berbeda juga, dan aku kolaborasi bersama DJ. Oke. Kenapa? Karena menurut aku masih muda, 22 tahun. Aku pengen step out of my comfort zone. Jadi ya ini salah satu caranya. Tidak boleh merasa nyaman intinya. So you trying something new, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Karena emang kalau misalkan nyanyi yang kayak kemarin melo-melo, aku udah merasa nyaman di situ, kayak diem di atas panggung. Nah, gitu. kamu kan fokus ke musik. Ya. Berarti sinetron film mau ditinggalkan? Oh, this is just for fun? Nggak for fun sih, semuanya selalu aku kerjakan dengan profesional juga. Cuma karena sekarang mungkin aku udah di sinetron dari umur 9 tahun. Jadi ada rasanya jenuh dan aku ingin mencoba something else. Kalau ditanya enakan mana? Bermusik kah atau bermain sinetron? Mungkin karena aku main sinetron dari umur 9 tahun, jadi tetap nyaman aku di sinetron. Nyaman di sinetron. Cuma ya step out of your comfort zone itu kan perlu. Tapi sekarang masih terus dong, berarti sinetron masih terus dong? Sekarang karena aku lagi promo single, jadi stop dulu. Jadi stop dulu. Enakan sinetron, karena apanya? Karena pendapatannya kah? Karena kamu gak yakin kalau di musik bisa sukses sinetron kah? Karena acting is my hobby. Jadi kayak kalau nggak berakting tuh kayak ada yang kurang aja hidup aku. Acting is your Aku hobby? udah jatuh cinta sekali dengan acting. If you say acting is your hobby, what is about music? Music juga about acting. Kita juga berakting dalam bernyanyi. Bagaimana lagu itu kita pengen sampaikan kepada pendengarnya gitu. Jadi menurut aku dalam musik juga memerlukan acting. Oke, tadi bilang pilih musik apa ya? EDM? Sekarang aku lagi mulai EDM. Why? Karena aku pecinta musik EDM dan anak-anak muda zaman sekarang tuh lagi dengerin EDM terus. So you follow the trend? Jadi aku ingin menciptakan karya yang aku suka juga. Jadi aku mencintai musik EDM, ya udah aku membuat karya EDM juga. Oke, nanti kamu akan bawain singlenya ya? Yap, betul. Oke. Ipa tahu lagu EDM? Yes. Yes. EDM. Ya. EDM. What is EDM? Loh, itu betul. Jadi EDM adalah? Internet demi masa depan. Ipa udah pernah dengar lagunya nih kita? Baru rilis, kayaknya belum denger deh. Lagu. Ya belum, Mbak. Iya. Udah berapa sih lagunya sebenarnya yang kamu nyanyi? Waktu tahun 2012 aku pernah bikin album. Mungkin kalau ada yang tahu laguku Tetap Menanti dulu Aku tahu. album. Ku tetap menanti meski harus penantian panjang. Ku akan selalu tetap menunggumu. Ku tahu kau hanya untukku. I'm very fans for you. I'm fans so much to you. Yes, I like you. Yes. Aku juga selalu nonton kamu. Makasih banyak. Mari kita main nonton aku. Nonton di mana? Nonton di mana? Tuh bohong kan Bohong dia. banget. Jangan, jangan sibuk. Nonton di mana?
Mas Duri, coba iringin Ipah nyanyi. 1, 2, 3. Ku akan menanti meski harus penantian panjang. Ku akan tetap setia menunggumu. Ku tahu kau hanya untukku. Pales. Biarlah diriku habis oleh penantian ini, hingga ku percaya betapa besar cintaku padamu. Ku tetap menanti. Dipeluk pada kita loh. Dipeluk pada kita. Ini mimpi mak saya loh, Mbak. Iya. Mak lu dibuka. Kita lanjut lagi satu ini, jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Lebih baik bekerja keras. Kayak yang sekarang inilah ya. Kalian sering nyindir-nyindiran. Enggak. Yang sekarang ini lu top. I don't say a word. I didn't say anything. I didn't say You anything. didn't say name ya. Oke, saya sudah sama Yuanita. Hai Mas Dedi. Hai, apa kabar? Cakep loh. Mas Dedi sekarang pakai brewok gini ya. Kayak Will Smith, bener gak sih? Gue gak peres loh, beneran. Ya, Cocok tapi kayak gini. saya nggak bicara, saya benci sama mereka semua yang ada di sini. Kenapa sih daripada dibilang kayak Mas Ahmad Dhani? Oh iya betul. Nah, mendingan Will Iya, Smith. iya, jauh, betul. Sekarang dengar-dengar sudah punya pacar Akhirnya laku juga. setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun jomblo. Nah ini wajah-wajah jomblo-jomblo di sini, tenang kalian masih punya harapan. Nah, pertama pertanyaannya ada dua. Satu, kenapa jomblonya sampai 6 tahun? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Kasian. Sian, itu yang kayak begitu saja bisa laku. Oke, jadi 6 tahun jomblo gak punya pacar, terus sekarang tiba-tiba udah pacaran. Yang dekat ada Mas Dedi, cuma Yang dekat ada. diganti jadi tumbang-tumbang gitu. Biar cowoknya yang nggak lanjut, maksudnya PDKT ya. Terus dari akunya juga pasrah gitu. Jadi Bet- benar-benar 6 tahun tuh nggak ada komitmen dengan siapapun. Berarti kalau lu bilang begitu, berarti yang ini udah benar-benar ada komitmen. Iya. Oke. Pacaran ya? Pacaran. Is this going to marry? That commitment? Nggak tahu. Maksudnya kan ini masih baru banget gitu loh, masih baru. Terus juga apa namanya? Pendekatannya juga sebenarnya lumayan lama juga. Sebenarnya dia ini tuh pacarku ini tuh teman lamaku gitu loh, teman lamaku. Terus kemudian kita setelah bertahun, kita tuh kenal tuh pas zaman aku kuliah. Temen aku kuliah, terus udah lama banget nggak pernah ketemu, bahkan nggak pernah keep in touch. Sampai ada satu event kita ketemu bareng, terus wah lucu nih cowok gitu. Ya udah deh, terus habis itu ternyata dia nyapa duluan sih, dia nyapa duluan, terus minta makan segala macam. Ya udah, ternyata cocok. Tapi berarti dulu udah kenal. Udah ada kenal. Terus gimana rasanya pacaran sama orang yang udah dikenal tuh? Kenapa? Gimana rasanya pacaran sama orang yang sudah dikenal nih dulu? Rasanya pertama sih aneh ya gitu kan, terus kok ini kok dari temen kok bisa tiba-tiba ada komitmen gitu loh, aneh sih. Cuma justru sebenarnya adaptasinya malah nggak terlalu banyak sih gitu loh, karena kan udah pernah kenal sebelumnya gitu. Oke. Siapa sih? Siapa? Ya, gue kasih tau juga nggak bakal ada yang kenal juga. Setelah Anda kasih tahu, mereka pada Google. Iya. Terus sekarang tuh ada Google gunanya itu. Kamu kasih tahu nama, mereka Google. Masalah ketemu nggak urusan mereka. Ya, siapa namanya aja? Siapa? Nggak. Ayolah. Jangan dong Mas Dedi. Kenapa? Soalnya kan masih baru, nanti kan kalau misalnya kan aku cewek nih, terus habis itu nanti kalau udah keburu diumbar namanya siapa, terus ketahuan orangnya siapa, kalau nggak jadi kan malu. Kalau cowok mah enak ya Niki ya. Kalau misalnya nggak jadi sama satu cewek sama yang lain, wah Kalau keren. cewek malu. Terus katanya pengusaha. Kata siapa? Itu. Dari Anda mau kata siapa, tapi itu udah kelihatan iya kan? Masa sih? Kan ada tarik nafas. Gitu. Kaget gitu. Ya kaget berarti benar. Ada apanya ini? Oh ini dia. Pacaran dengan pengusaha tuh udah keluar. Cowoknya bunga-bunga ya. Mirip sama Nikita Willy ya. Biar Bang Musdalifah dong. Aduh. 6 tahun jomblo, Yanita pilih pengusaha. Oke, ya intinya kalau gitu berarti pengusaha lah. Ya. Kenapa memilih pengusaha? Nggak tahu Tuhan kasihnya yang ada pilihannya itu Mas Dedi, nggak ada pilihan yang lain. Tapi beneran gitu loh. Jadi satu aku orangnya memang rada picky juga. Terus Oke, kalau Rada Piki berarti pengen tahu apa kriterianya buat Yanita sama buat Nikita. Kamu nggak saya tanya.
Kamu kan yang penting cowok hidup udah gitu loh. Wanita? Saya karakter paling yang biar nggak klise ya. Biar nggak klise yang paling utama terus agama. Itu klise banget gimana? Aduh apa ya pasti dia? Yang pasti dia yang penting dia harus punya toleransi yang besar maksudnya dalam arti kan pekerjaan aku ini aku tuh banyak ketemu dengan banyak orang. Aku berinteraksi dengan banyak orang, lawan jenis juga banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya dia punya toleransi yang besar dengan pekerjaan aku, kayaknya yang lain-lainnya itu menerimanya lebih enak. Terus habis itu juga harus pinter, enak diajak ngobrol gitu kan, buat tukar pikiran, pengertian, terus sama apa ya, sopan ya, gitu sih. Sopan tuh pengertiannya apa? Ya sopan santun gitu, maksudnya ya sopan-sopan gitu loh. Karena nggak tahu aku suka aja sih sama orang yang sopan, ramah gitu loh. Jadi kayaknya bawaannya tuh enak aja gitu loh Mas Dedi. Nyambung lah gitu ya, dia ngobrol ya. Dia apa tadi, pintar, ya, kaya, cakep gitu. Males banget ya. Kalau nih kita kriteria kamu pacaran tuh? Kalau aku suka cowok yang pekerja keras. Karena aku udah bekerja dari umur 9 tahun, jadi aku pengen punya pacar yang memang bekerja juga, bekerja keras juga. Yang bekerja keras. Ya. Pernah Dan punya smart. pacar yang tidak bekerja keras? Waktu pas SMA kan kita masih sama-sama sekolah, dia juga masih Karena sekolah. nggak tahu. Lebih baik punya pacar yang pekerja keras atau lebih baik punya pacar yang kaya raya? Pekerja keras. Kenapa? Karena ya kalau emang kaya rayanya karena hasil kerjanya dia, itu baru bagus. Tapi kalau kaya rayanya karena hasil orang tuanya, nanti kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, nanti dia takutnya kebingungan atau gimana kan. Dia nggak tahu gimana cara survive gitu ya. Tapi kalau dia memang sendiri udah pekerja keras, dia bisa struggling gitu, jadi ya lebih baik pekerja keras. Kayak yang sekarang inilah ya. Kalian sering nyindir-nyindiran ya? Enggak. Yang sekarang ini lu top. Oh, I don't say a word. I didn't say anything. I didn't say Dia anything. didn't say name ya. Tapi gimana kalau dari Yuanita nih? I think before I break it. Tapi you kan 6 tahun ya. Kenapa pasti banyak cowok yang ngamperin kamu ya? Iya. Kenapa finally you decide this man? Finally ya. Apa ya Mas Dedi ya? Aku tuh dia pendekatan sama aku tuh selama 1 tahun. Dia tuh orangnya persistence gitu. Jadi Jadi setahun tuh lo tolak terus? dia nggak pernah selama setahun itu dia juga nggak, dia orangnya kan kaku banget, jadi bukan tipe mungkin kalau Mas Dedi orangnya ekspresif ya, bisa mengungkapkan perasaan, ngomong gitu segala macam. Nah dia bukan tipe cowok yang kayak gitu loh. Tapi saya tahu bahwa dia memang dia punya niat baik untuk deketin segala macam. Tapi selama 1 tahun ini tuh saya tuh merasanya tuh dekat sama dia tuh saya jadi orang tuh yang lebih baik gitu loh. Jadi dalam segala hal, maksudnya dari cara berpikir, dari cara menghadapi masalah yang kayaknya nggak pernah kepikir tuh, tapi saya diskusi sama dia tuh bisa kayak gitu, dia tuh kayak bikin hidup saya tuh jadi hidup orang yang baru aja gitu loh. Jadi saya ngerasa kayaknya orang tuh bisa bawa saya jadi orang yang lebih baik gitu loh. Saya jadi bawanya tuh lebih sukacita, happy, dan lebih positif gitu loh. Itu jadi akhirnya saya ngerasa hubungan itu kan kalau bikin kita lebih baik, ini pasti baik gitu loh. Makanya itu yang buat saya kayak merasa Basically ada benefitnya buat kamu juga di hubungan. iya gitu loh, ngasih perubahan positif yang besar Perubahan dalam positif. diri Ya, saya. itu yang paling penting ya. Iya. Yang paling penting. Oke, ini jadi saya break dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Way to love you, to touch you, baby. Let's get true tonight. Love me hard and get my heart. Ya, tadi kita udah bicara sama Yuanita tentang kekasihnya yang baru. Lu nggak cuma baru pacaran sekali kan seumur hidup kan? Enggak lagi. Sadis banget. Dia marah. Katanya 6 tahun jomblo. Iya, Sisanya nggak punya pacar. enak aja. Selama 6 tahun itu gue nggak ada komitmen sama siapapun, tapi yang deketin ada. Tapi Deketin sebelumnya ada. tukang rujak tiap hari lewat juga ada. Ya bener juga sih ya. Iya. Kru-kru gitu kan. Iya, makanya. Gue gak kepikir sampai situ. Ya udah, mudah-mudahan langgeng ya. Amin. Miki, Ya. Miki. Ini lagunya terbaru katanya bareng sama DJ. Ya, kolaborasi bersama DJ. Kolaborasi sama DJ karena because of the EDM Iya, style-nya gitu itu. karena memang ya label aku juga bekerja sama dengan manajemen DJ ini gitu. Jadi ya udah kita buat lagu bareng. Oke. Terus DJ-nya ada? Ada backstage. Coba dipanggil namanya siapa?
RBA. Oh, gitu. Oh, salah ya? Hey. Luar biasa ya. Dia megang aja kamu, dia megang kamu aja dia jijik ya. Dia megang. Oh, sopan kita, Sopan. Siapa ini? Pacar baru? Aku tadi udah tembak dia tapi ditolak, Mas. Sebenarnya aku yang nembak, Kamu yang nembak? tapi ditolak juga. Ditolak juga. Oh. Pada Nikita Willy. Sama sih kurang lebih. Hey. Semua wanita cantik kok di dunia. Semua wanita cantik adalah pengecualian satu. Itu singkatan. Singkatan, namaku Namanya R. R. Bagus Ananto. R-nya apa itu? Gak tahu cuma dia karena secret. Nama R-nya influence-nya dari mana? Kalau influence musik luas sih ya. Kalau mau influence kan kita nggak cuman electronic dance music doang, kita juga. Kalau aku sendiri sih lebih banyak influence ke musik-musik funk, soul dan jazz. Gitu. Terus ini ya kan kalian kolaborasi. Ini yang ngajak siapa duluan apa R dulu ketemu Niki ketemu Panggilnya R ya. R Jadi ya. Panjang R. sebenarnya kayak dari label aku dan manajemennya dia memang bekerja sama karena memang aku ingin nyanyi lagu EDM. Jadi label aku menunjuk RBA. Kenapa sih Niki suka EDM? Apa karena lagi nge-hip gitu? Karena apa ya? Karena memang sekarang anak-anak muda Waktu sekarang EDM sekarang. dengernya lagi EDM Sukanya banget siapa? sih. Sukanya? Aku Kayak suka misalkan DJ siapa? David Guetta. Martin Garrix aku suka. Oh, dia suka Martin Garrix. Chainsmoker aku suka. Oh ya, kayak Tom. RBA aku suka. Alhamdulillah. Aku suka Deddy Kombusar. Oh ini udah salah ya? DJ. DJ Deddy. Mau dikasih EDM, electronic dashboard machine, tak setrum mau. Niki, you want to perform, right? Yep. Okay, Judul what- lagunya. Blood. 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 Darah. Apa? Blood. BLOWED. Oh, artinya Oh, itu bloat. apa? Bloat. Blood. Bloat. Blood, bulat, Mbak, bulat. Oh, so ngerti lu. Oke, silakan prepare dulu. Go. Blower. Blow. Blower. Jadi, oke, ini pertanyaan Mbak Yonita. Kalau sudah menikah nanti, Iya. apalagi menikah dengan seorang pengusaha ya, apakah? Kalau nikah ya, kalau Iya, dilamar ya. kalau nikah, Amin. gitu. Kalau nggak nikah ya, dengerin nggak. dulu. Ya nikah nggak nikah sebenarnya nggak masalah. siapa As long as you're happy. Tuh denger nggak? Ada orangnya. Nggak, siapa tuh lagi nonton ya kan, nanti kan tayang tuh Oh, ini dengerin. kode. Kalau nikah, kalau nggak nikah, as long as you're happy, right? Intinya kalau misalnya sampai nikah aja, kalau sampai nikah, apakah you will stop from this entertainment business? Yes. Jangan, Pak. Ya, Kalau susah ya Mas Dedi ya. Kalau stopnya kalau sekarang kan karir kerjaannya aku kan di entertainment Tuh. nih. Tapi kan nanti Udah semuanya masih pegang sepatu nggak? biarin aja nggak apa-apa. Ini lemparnya, ini kena ini lumayan. Lumayan bocor ya. 12 jahitan loh. Nah, tapi apa nggak stop gitu? Misalnya semua ditanggung sama suami gitu, apa nggak stop? yes. Right. Lanjutkan. Kalau kayaknya sih kalau pasangan yang sekarang sih bukan tipe yang larang-larang kerja sih. Bukan. It's not about larang nggak larang. It's about will you stop kalau misalnya everything. Kalau dia minta, Kalau dia minta, Minta apa? ya nggak Mbak? apa-apa. stop. Ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak minta, kamu mau stop nggak? Kalau dia nggak minta, saya akan terus berkarir. Oke. Tapi kan saya tipe orang yang begitu menikah pasti udah tahu prioritasnya keluarga terlebih dahulu. Tapi kalau memang ternyata setelah dijalankan ternyata mengganggu kehidupan pernikahan saya, ya mendingan saya pilih keluarga lah daripada karir. Toh saya karir udah dari kecil sampai sekarang gitu kan. Jadi ya mungkin pada saatnya nanti kalau memang saya harus berhenti berkarir untuk berkeluarga ya nggak masalah. Oke deh. Oke. Ada kuis ya katanya. Maaf, saya nggak bikin hari ini. Udah kalau kesini bilangin mulu. Gue pikir ada kuis itu. Oke, baik. Kita udah undang Nikita, Yonita dan Dan Riantika Troy. ya. Yes. Ya. Kita akan mendengarkan dari Niki dan DJ RBA ya. Saya close dulu dengan lagunya yang judulnya adalah Blow ya. Dan mungkin buat Yonita dan buat Niki juga kalau misalnya jadi I think no matter it is a year or a day, but I do believe that
if it's love, it will always find a way. Yes. Isn't it? Yes. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah hitam putih. Sometimes I feel love is just a word. It just comes and goes like the sun and moon. And today my heart is crumbling from what you did last night. I never felt this way before. Come on baby, let's get on tonight. We don't need no baby going tight. Take it slow, we're gonna make her right. Why can't I just say now? Come on baby, let's get on tonight. We don't need no baby going tight. Take it slow, we're gonna make her right. That your presence every time give me something to define. When you put your lips on mine, you did my heart such a crime. And I can't wait to love you, to touch you, baby. Let's get through the night. Love me hard and get my heart blow. Beside you on a ride, you don't mess with words. Got my mind to blow it out. Come on baby, let's get on tonight. We don't need no baby going tight. Take it slow, we're gonna make her right. That your presence every time give me something to define. When you put your lips on mine, you did my heart such a crime. And I can't wait to love you, to touch you, baby. Let's get through the night. Love me hard and get my heart blow. Love me hard and get my heart blow. When you put your lips on mine, you did my heart such a crime. And I can't wait to love you, to touch you, baby. Let's get through the night. Love me hard and get my heart blow. When you put your lips